Saya Rina Musyakinta. Kami akan membahas terkait dengan belanja, hiburan, dan iklan bergerak, dan kami mengambil perusahaan Traveloka. Sebelumnya, saya akan bertanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman telah mengetahui apa itu Traveloka? Traveloka adalah perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara daring dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia. Dan perusahaan Traveloka itu didirikan pada tahun 2012 oleh Ferdinandi, Derianto Kusuma, dan Alberto. Sebelumnya, apakah teman-teman telah mengetahui ada apa aja sih di dalam Traveloka itu? Saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan Traveloka. Pada awalnya, konsep Traveloka berfungsi sebagai mesin pencarian untuk membandingkan harga tiket pesawat dari berbagai situs lainnya. Pada pertengahan tahun 2013, Traveloka kemudian berubah menjadi situs referensi tiket pesawat. Penggunaan dapat melakukan pemesanan di situs tersebut atau situs resminya. Selain itu, jasa pemesanan hotel telah tersedia di situs Traveloka pada bulan Juli 2014. Pada bulan November tahun 2012, perusahaan Traveloka mengumumkan investasi tahap awal oleh X Venturi. Pada bulan September tahun 2013, perusahaan Traveloka mengumumkan investasi seri A oleh Global Founders Capital. Dana dari investasi digunakan untuk membangun layanan baru seperti pemesanan hotel dan paket wisata. Hingga kini Traveloka melayani lebih dari 18.000 rute penerbangan dan ribuan hotel di kawasan Asia Pasifik. Nah, pada bulan Juli tahun 2014, jasa pemesanan hotel telah tersedia di situs Traveloka. Hotel yang terdaftar meliputi hotel-hotel di Asia Tenggara, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Situs ini sudah diakses lebih dari 150.000 kunjungan dan dapat menjual lebih dari 20.000 setiap harinya. Dan Traveloka telah berhasil menjadi situs booking pesawat nomor 1 di Indonesia dengan berbagai layanan seperti memberikan pilihan harga kepada konsumen, pelayanan 24 jam melalui email, telepon, media sosial, serta pembayaran metode lainnya yang beragam sehingga memudahkan konsumen. Hal ini dibuktikan pada bulan Juli tahun 2015, Traveloka mendapatkan penghargaan Top Brand Award pada 2 kategori, yaitu yang pertama Online Hotel Reservation dan yang kedua Online Travel Agency. Hingga saat ini, perusahaan ini telah menjalani kemitraan dengan lebih dari 100 maskapai domestik dan internasional, melayani lebih dari 200.000 rute di seluruh dunia. Ini juga memiliki inventaris akomodasi langsung terbesar bervariasi dari hotel, apartemen, wisma, homestay, hingga villa dan resort. Traveloka menyediakan lebih dari 40 opsi. Pun visi dan misi dari perusahaan Traveloka. Visinya yaitu yang pertama, menjadikan traveling lebih mudah, cepat, dan menyenangkan melalui teknologi. Dan yang kedua, menjadi salah satu perusahaan biro perjalanan wisata atau agen perjalanan terbaik di Indonesia. Dan yang terakhir, berkontribusi di dalam meningkatkan industri pariwisata dan transportasi atau perjalanan di Indonesia. Misinya yaitu yang pertama, selalu menghadirkan produk-produk di layanan terbaik. Yang kedua, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap pelanggannya. Yang ketiga, menjalani dan meningkatkan kerjasama dengan semua mitra usaha baik domestik dan internasional. Dan yang terakhir, ada secara terus-menerus meningkatkan kemampuan SDM dan infrastruktur perusahaan. Terdapat logo perusahaan Traveloka. Traveloka menggunakan warna berdominan biru, di mana warna biru menjadi simbol produktivitas. Arti warna dalam logo perusahaan tersebut lebih menunjukkan kebebasan untuk bergerak kemanapun. Pada logo Traveloka terdapat burung GoTweet yang menjadi inspirasi logo Traveloka tersebut. Burung yang bernama GoTweet ini menjadi inspirasi bagi Traveloka karena memiliki kemampuan untuk terbang sejauh ribuan kilometer tanpa berhenti sama sekali. Hal ini dilakukan karena mereka suka berpetualangan atau bermigrasi keliling dunia. Layanan perusahaan apa saja sih yang ada di Traveloka? Nah, ini ada yang pertama yaitu tiket penerbangan pesawat, yang kedua ada tiket reservasi hotel, yang ketiga ada tiket kereta,
Lalu yang keempat ada Japan Train Pass atau JR Pass. Lalu yang kelima ada paket tiket pesawat dan juga hotel. Yang keenam ada tagihan dan isi ulang. Lalu yang ketujuh ada Experience. Yang kedelapan ada Eats. Dan yang kesembilan ada Car Rental. Yang ke-10 ada International Data Plans. Yang ke-11 ada Pay Later. Yang ke-12 ada Airport Transfer. Yang ke-13 ada Bus and Shuttle. Yang ke-14 ada Gift Voucher, Insurance, dan yang terakhir ada Villas and Apartemen. Itulah layanan perusahaan yang ada di Traveloka. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis buat Traveloka, yaitu yang pertama ada kekuatan. Traveloka sudah berbasis aplikasi mobile, sehingga mudah diakses oleh masyarakat di mana saja. Selain itu, masyarakat juga dapat bisa melihat informasi-informasi terkait harga hotel dan tiket pesawat. Harga tiket pesawat yang ditawarkan oleh Traveloka juga lebih murah dan menjangkau masyarakat. Selain itu, Traveloka juga sudah bekerja sama dengan maskapai penerbangan dan hotel. Menyediakan informasi tentang harga tiket, jenis maskapai, jam penerbangan, tiket promo, berat bagasi setiap pesawat dengan akurat. Yaitu ada kelemahan. Kelemahan Traveloka ini masih cukup banyak di kalangan masyarakat, terutama di kalangan yang umurnya sudah berumur, yaitu sekitar 40 ke atas. Itu karena disebabkan masyarakat masih belum mengerti tentang aplikasi mobile yang digunakan oleh Traveloka. Teman selanjutnya itu masih banyak beberapa orang yang berpikiran takut tertipu atau itu penipuan karena dia tidak percaya. Sehingga masih banyak orang yang masih memesan hotel secara langsung atau manual. Peluang atau keuntungan karena keperluan masyarakat untuk berpergian ke suatu tempat tertentu terus meningkat setiap saat dengan berbagai keperluan seperti pulang kampung, liburan, dan berbisnis, menjadikan Traveloka sebagai salah satu aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat karena mudah, cepat, terpercaya, dimanapun dan kapanpun bisa diakses. Traveloka juga memuat informasi yang ditampilkan sangat up to date, sehingga orang-orang ketika memesan tiket pesawat ataupun kamar hotel selalu mengunjungi Traveloka. Traveloka menampilkan harga tiket pesawat dan kamar hotel mulai dari yang termurah hingga yang termahal, sehingga orang-orang dapat memilih sesuai keinginannya masing-masing. Traveloka juga menyediakan pilihan bahasa, yaitu ada bahasa Inggris untuk dapat go internasional. Traveloka juga memuat informasi promo, sehingga membuat konsumen akan tertarik untuk memesan tiket pesawat dan kamar hotel di Traveloka. Traveloka juga menjamin keamanan sehingga menjadi lebih merasa aman dalam melakukan transaksi. Yang keempat yaitu ada ancaman. Ancaman Traveloka yaitu mulai muncul dari aplikasi-aplikasi yang serupa seperti tiket.com, Nusatrip, Pagi-Pagi, Utiket, Tiket-Tiket, Airpage, Easy Travel, dan lain-lain. Sehingga Traveloka harus memutar otak untuk memikirkan ide-ide kreatif untuk publikasi dan bagaimana caranya untuk bersaing dengan yang lain. Selanjutnya muncul pesaing yang menyediakan layanan yang sama dengan promo-promo yang lebih menarik. Karena tidak semua orang dapat menggunakan teknologi yang dapat aplikasi mobile. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran Traveloka. Marketing iklan Traveloka menggunakan konten web series iklan. Apa sih itu web series? Web series adalah sebuah konsep acara berseri yang dirilis medium internet. Biasanya YouTube menjadi platform utama bagi para produser web series tersebut. Kemudian, dalam proses promosi digitalnya, Traveloka mengoptimalisasikan bentuk konten web series dengan tema ekspedisi menembus janji untuk memperkenalkan keunggulan produk-produknya. Seperti menyuguhkan kemudahan penggunaan aplikasi Traveloka sebagai aplikasi yang dimiliki setiap audiens, di mana Traveloka mampu memberikan kemudahan pembelian tiket pesawat, kereta api, serta tiket booking hotel dan pembayaran seperti internet dan beberapa destinasi wisata domestik maupun luar negeri. Strategi iklan digital Traveloka menjelaskan tujuannya yaitu untuk memperkenalkan produk terbaru dari Traveloka
Dengan segala kemudahan aplikasi Traveloka merupakan sarana unggulan dalam perjalanan kita, seperti pemesanan tiket perjalanan baik pesawat maupun kereta, pemesanan tiket, pembelian kuota internet, bahkan ada layanan pembelian tiket wahana liburan seperti Bird Park di Bali. Pemilihan web series sebagai konten iklan utama Traveloka, selain format konten yang sedang digandrungi anak muda, web series sangat memudahkan banyak brand seperti Traveloka dan lainnya untuk iklan utama Traveloka. Selain format konten yang sedang digandrungi anak muda, web series sangat memudahkan banyak brand seperti Traveloka dan lainnya untuk menyampaikan pesannya dengan seamless marketing. Dijelaskan bahwa salah satu alasan tim kreatif web series adalah karena khalayak Indonesia kadang sulit untuk memahami dan terhubung dengan pesan tersirat melalui hanya dengan satu konten. Selanjutnya ialah perkembangan dari Traveloka sendiri. Nah, kita tahu bahwasannya perusahaan Traveloka ini adalah perusahaan rintisan ataupun perusahaan startup yang memang bergerak di bidang jasa yang menyediakan jasa penyewaan hotel, jasa tiket penerbangan, dan lain-lain. Perusahaan Traveloka sendiri ini didirikan karena pengalaman dari pendirinya sendiri yang merasa sulit untuk mencari tiket kepulangan ke Indonesia. Bagusnya setelah beberapa bulan didirikan, ternyata Traveloka ini mampu menggait perusahaan penerbangan lainnya dan mendapatkan kucuran dana dari perusahaan asing sebesar 6,7 triliun. Pada tahun 2014, selain tiket penerbangan pesawat, ternyata Traveloka ini berkembang menjadi mengarah ke tiket perhotelan. Selain menyediakan kamar hotel, Traveloka juga menyediakan jasa penyewaan mobil, guest hotel, villa, dan juga aktivitas-aktivitas wisata lainnya. Baik, setelah pengembangan dari segi produk, ternyata Traveloka juga mendengar bagaimana request dari masyarakat dan juga perkembangan teknologi yang ada. Akhirnya Traveloka ini mempunyai beberapa pembayaran yang memang memudahkan para pelanggan untuk bertransaksi di Traveloka. Selain dari segi produk, dari segi payment, ternyata Traveloka juga melebarkan sayapnya, yaitu travel agen di luar dari Indonesia pun ada. Jadi melebarkan sayapnya di negara Asia lainnya seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan juga Singapura. Baik, selanjutnya pada tahun 2023, Traveloka juga meningkatkan transaksinya. Ternyata pada tahun 2023, Traveloka mempunyai peningkatan transaksi 2 kali lipat dibanding dengan periode yang sama di tahun lalu. Pada tahun 2023 ini, ternyata Traveloka di akhir tahun mempunyai program Traveloka Fair, di mana konsumen ini dapat menemukan penawaran khusus dari berbagai produk dari 9.000 mitra termasuk transportasi, akomodasi, atraksi, layanan antar jemput bandara, hingga sewa mobil, hingga 50% plus 30% melalui sebuah aplikasi Traveloka. Selanjutnya ialah kegagalan dari Traveloka. Traveloka pernah masuk ke masa di mana mereka bisa dibilang gagal atau penurunan penjualannya sangat drastis pada saat pandemi COVID, di mana aktivitas lifestyle lainnya pun di domestik maupun regional bahkan harus menutup operasional bisnis karena pandemi COVID-19. Namun, Traveloka itu memanfaatkan kondisi tersebut dengan menerapkan fitur Clean Accommodation di mana telah memenuhi protokol CHSE yaitu Clean, Health, Safety, and Environment yang dimana direkomendasikan oleh WHO dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya dari segi konsumen, di mana Traveloka pernah mengecewakan konsumennya. Pada saat itu, banyaknya terjadi pembatalan tiket secara sepihak dari pihak Traveloka. Namun, kejadian tersebut akan mungkin terjadi pada penyedia jasa tiket lainnya. Pada saat itu, Traveloka merupakan pelaku usaha yang melakukan one prestasi. One prestasi didefinisikan sebagai kegiatan tidak memenuhi prestasi. Prestasi yang dimaksud ialah prestasi yang sesungguhnya telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian. Namun dengan seperti itu, Traveloka mendengarkan 52% konsumen yang merequest bahwasannya harus ada 100% refund garansi. Dengan seperti itu, didukung oleh mitra asuransi ADB Insurance Powered by MJP, akhirnya adanya 100% refund garansi, di mana sekarang menjadi fitur favorit dari pelanggan setia Traveloka.
Baik, kami beranggapan bahwa Traveloka sudah memaksimalkan strategi yang baik dalam meningkatkan kualitas penjualan dan juga fitur-fitur untuk kepuasan pelanggan. Mulai dari cepat tanggap menanggapi permasalahan yang timbul karena COVID, dan juga pastinya karena Traveloka sangat baik dalam melakukan lobbying perusahaan Indo maupun asing hingga dapat mengucurkan dana 4,57 triliun yang didapat dari INA atau Indonesia Investment Authority dan perusahaan lainnya. Juga, perputaran pendanaan ini telah menarik minat yang signifikan dari sejumlah penyedia yang dimana mengakibatkan terjadinya kelebihan permintaan dalam transaksi, dalam penjualan dan lain-lain, juga mendukung pertumbuhan ekosistem digital di sektor perjalanan dan pariwisata. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.